Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini ternyata ada rentetannya ya tulisannya sih sama Kiai Fahrul Razi itu ternyata di situ ada juga Kiai Zulfa Mustafa ya. Terus tak googling itu ternyata dia lulusan Madrasah Aliyah. Tahu saya dia ya suka bikin lirik atau syair dalam bahasa Arab. Ya agak lucu-lucu gimana gitu. Tapi ya lumayan lah. Kemudian di acara yang di apa itu kalau di Malang gitu. Si Habib siapa itu, ada yang ngomongnya ngaco juga gitu. Dia ngomong si Zulfa Mustafa itu ngomong bahwa Wali Songo itu Alawi dari Yaman. Padahal itu kan disampaikan oleh bukan ahli nasab tapi oleh ahli sejarah Vandenberg gitu. Itu kan tadi dibahas ya. Saya sendiri ngerti bahwa si Kiai Zulfa Mustafa itu ngomong ngaco ini ya setelah saya lihat konten di Benteng Nusantara, dan juga malam ini dibahas secara live oleh Kiai Nur Ihya Surabaya. Dan Kiai Zulfa Mustafa katanya itu wakil ketua PBNU. Jadi gini loh, supaya nggak makin malu-maluin ada terlalu lama. Nah, kalau saya lihat kan Zulfa Mustafa itu lahiran tahun 77 ya, jadi 46. Itu kan dia ngertinya ya sedikit tentang fikih dia tahu lah, tapi tentang nasab kan sama sekali dia nggak tahu. Jadi jangan ngomong sesuatu yang tidak kita kuasai, saudara. Bahkan kalau mau ngasih yang sedikit-sedikit pun lebih baik tidak usah detail, tidak usah ngomong. Makanya saya itu nggak pernah menunjukkan apa kitab nasab ya, biar itu urusannya Kiai Nur Ihya sama Kiai Imaduddin tentu saja ya, ada Gus Aziz, ada Gus Ahong ya, biar itu. Kemudian saya juga nggak pernah ngutip-ngutip diagram tes DNA ya, karena itu bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Lagi-lagi pengurus PBNU jajal awak. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa polemik nasab ini bisa menghantam siapa saja. Karena dampak dari polemik nasab ini kemarahan orang-orang yang selama ini merasa dibohongi, yang mengatasnamakan cucu Nabi. Nah, pada saat orang-orang ini tersadarkan, maka akan menghantam siapa saja. Bagaimana seorang yang di situ itu betul-betul tertutupi oleh wawasan kebangsaannya, ini juga terdampak karena ditemukan pembelokan sejarah yang diatasnamakan mengerucutnya ke dia. Nah, ini ada pengurus PBNU kemarin Pak Fahrul, nah sekarang Kiai Zulfa Mustafa. Ini kalau menurut kami ini jajal awak. Bagaimana dampaknya pada saat tampil di haul Malang kemarin itu, haulnya Habib siapa itu, yang mana sebelum haul itu promosinya itu bagi yang tidak datang itu matane picek. Nah, ini gara-gara diberi panggung, netizen berhak memberikan penilaian bahwa mereka diberi panggung, terus ada pesanan untuk menyampaikan. Nah, ini kena semprot Gus Fuad Pleret ini. Bahkan Gus Fuad Pleret dengan tegas menyampaikan, lah orang seperti ini dijadikan pengurus, kan gitu toh, dijadikan pengurus, tidak diganti saja, apa tidak ada orang yang lebih baik dari orang ini, kan gitu, menimbulkan pertanyaan ini. Itu cuplikan video dari Gus Fuad Pleret yang di depan, kita semua sudah melihat bagaimana Gus Fuad Pleret itu ya geram lah. Kemarin Kiai Fahrul, sekarang ada penemuan lagi. Ya memang di cuplikan video ceramahnya Kiai Zulfa Mustafa ini bersyair yang menceritakan tentang ulama dari Hadramaut, kan gitu tuh.
Bahkan ulama Nusantara itu satu kesatuan dari ulama Hadramaut, kan ceritanya begitu. Begini loh, bukan kami sok-sokan atau gimana, tapi yang jelas polemik nasab ini dari awalan sudah kami sampaikan. Ini bisa menabrak siapapun yang di situ berseberangan dengan penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Pengurus PBN itu tuh banyak. Kenapa cuma 2 orang yang di situ itu sok-sokan? Kiai Fahrur, dan ini diajak oleh Kiai Fahrur tentunya kan itu. Ada 2 orang. Nah, ini kan betul-betul membuat akar rumput itu tertawa geli. Masa iya pengurus PBNU sekelas mereka itu tidak tahu kan gitu. Bahkan dari cuplikan video Gus Fuad Pleret itu, Gus Fuad Pleret menegaskan kalau tidak tahu ya sudah, kita mending tidak usah ikut-ikutan saja berbicara tentang nasab, kita serahkan kepada ahlinya kan gitu. Bahkan Gus Fuad Pleret juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyinggung tentang nasab, tidak pernah bawa-bawa kitab nasab, karena itu bukan ahlinya. Yang ahli kitab nasab itu ya Kiai Imaduddin dan Kiai Nur Ihya kan gitu. Dan yang menimbulkan pertanyaan lagi, ini polemik nasab ini kan sasaran tembaknya ini adalah para habib-habib yang di situ itu menunjukkan akhlak yang tidak baik. Terus meluas, melibatkan semuanya karena banyaknya penemuan tentang pembelokan nama-nama makam, nama-nama tokoh. Terus habib yang kalem juga terkena. Nah, ini mau nambah masalah lagi mereka-mereka. Kalau dalam istilah orang Jawa yang jajal awak. Loh, bagaimana polemik nasab ini sudah menjadi isu nasional? Semua orang tahu. Nah, ini loh, ini yang harus betul-betul kita waspadai. Kalau tidak tahu, tidak usah ikut-ikutan kan gitu. Karena ini panas ini. Karena ratusan tahun kita dibohongi oleh mereka yang mengaku cucu Nabi. Ya buktinya kenapa kami mengatakan membohongi? Ya buktinya membantah tesis Kiai Imaduddin saja tidak mampu mereka. Terus disuruh tes DNA juga tidak mau. Maunya apa? Cuma mengklaim dirinya itu cucu Nabi. Semua orang bisa seperti itu. Berarti selama ini Robitoh Alawiyah ADART-nya itu lemah. Selektif dong. Makanya muncullah kabib-kabib yang di situ tidak jelas, keluar-keluar ke sana kemari, tebar pesona, dawir, mau menutup mata bahwa fakta di akar rumput seperti itu. Dan saya yakin itu bukan hanya di akar rumput, di semua lini mereka berpola seperti itu. Cuma mereka menutup diri atau merasa diuangkan, terus mereka ikut narsis di jamian mereka begitu. Sekali lagi kita semua sudah melihat cuplikan dari Gus Fuad Pleret yang geram. Ada lagi ini pengurus PBNU yang sok-sokan membela Bang Alawi. Ya membela itu. Kalau menurut kami membela. Kalau menurut kami datang saja ke haul mereka itu masalah hari ini loh. Apalagi ceramah. Apalagi ceramahnya ada nuansa pembelaan terhadap mereka. Lah ini masalah lagi. Berarti bukan hanya masalah satu. Double bahkan triple masalah. Nah ini membuat para netizen ini geram. Ini tidak menguntungkan tentunya untuk PBNU. Tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan sekali lagi. Karena ini sudah isu nasional. Dan kami-kami yang berjuang hari ini, kalau dianggap berjuang, ini betul-betul bahwa ini suara kebenaran dan harus dikumandangkan. Karena apa? Selama ini yang menghiasi media sosial kita adalah doktrin halu ala Pahlawi. Dan ini kalau tidak kita counter, dan ini tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa kita dari doktrin-doktrin halu, doktrin-doktrin sesat ala kaum-kaum jahiliyah yang mencoba merusak tatanan di Nusantara. Terima kasih.
tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.